Jangan lupa diklik subscribe, klik juga loncengnya, share seluas-luasnya, kasih kita feedback juga, kasih komen, biar channel ini tambah. Cociks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel ini, semoga kawan-kawan berada dalam keadaan sehat walafiat dan penuh sukacita untuk menerima materi pada video kali ini. Video kali ini adalah episode 13 dengan materi ke-12 yang akan membahas 16 knot triplet, sextuplet, dan teknik dasar single stroke 4 yang dapat diaplikasikan sebagai pola ritmis tertentu. Baik itu sebagai beat, fill-in, dan lain sebagainya. Setelah mempelajari materi ini, kawan-kawan diharapkan mampu memahami dan mengaplikasikan 16 knot triplet, sextuplet, dan teknik dasar single stroke 4 pada drum set secara bertahap. Sebelum memulai latihan, simak dulu penjelasan berikut ini. Bahasan pertama adalah 16 knot triplet. Dari namanya sudah dapat dipastikan bahwa 16 knot triplet adalah triplet yang memiliki nilai 16 knot. Artinya dia memiliki durasi yang lebih singkat, yakni setengah ketuk dibandingkan 8 knot triplet yang berdurasi satu ketuk. Maka untuk menjadikan 16 knot triplet menjadi satu ketuk utuh, kita memerlukan dua buah 16 knot triplet. Ingat pada episode sebelumnya bagaimana cara kita menghitung nilai triplet? Jika masih bingung, silahkan simak dulu episode 12 sebelumnya. Sekarang di layar kawan-kawan bisa melihat contoh penulisan 16 knot triplet. Pada ketuk 1, 16 knot triplet berbunyi utuh dengan nilai 1 ketuk. Pada ketuk 2, 16 knot triplet hanya berbunyi pada ketuk kuat. Pada ketuk 3, 16 knot triplet berbunyi utuh lagi dengan nilai 1 ketuk. Sedangkan pada ketuk 4, 16 knot triplet hanya berbunyi pada N dari ketuk keempat. Silabel yang dapat kawan-kawan gunakan untuk membaca 16 knot triplet tersebut contohnya 1 triplet, N triplet, 2 triplet, 3 triplet, N triplet, N triplet, atau 2 triplet, N triplet, W triplet, G triplet, N triplet, N triplet. Sekarang saya akan contohkan dengan memainkan contoh tersebut. Dari contoh tersebut, maka 16 knot triplet akan memiliki 6 bunyi jika dimainkan utuh dengan nilai durasi 1 ketuk. Dan hanya memiliki 3 bunyi jika dimainkan dengan nilai durasi setengah ketuk. Nah, cara lainnya untuk memudahkan kawan-kawan memainkan 16 knot triplet bisa juga dengan cara membayangkan ketuk kuat dan N dari 8 knot yang dipecah menjadi 3 bunyi secara merata untuk setiap nilai 8 knot tersebut. Misal, kita menghitung 1, N, 2, N, 3, N, 4, N itu untuk 4 ketuk dengan subdivisi 8 knot biasa. Nah, dari subdivisi 8 knot itu kita bayangkan di tiap ketuk kuat itu berbunyi 3 dan ketika N juga berbunyi 3. Maka kita punya hasil 2 triplet, N triplet, W triplet, N triplet, G triplet, N triplet, 4 triplet, N triplet. Jadi pas ketuk kuat berbunyi 3, ketika N, ketika di upbeat dia berbunyi 3 juga. Baik, sekarang kita masuk bahasan kedua, yakni sextuplet. Sextuplet adalah pengelompokan not yang berbunyi 6 untuk satu ketuk. Sextuplet akan berbunyi sama dengan dua buah deret 16 knot triplet di dalam satu ketuk. Perbedaan mendasarnya terletak pada kode angka yang tertuliskan pada notnya. 16 knot triplet menggunakan kode angka 3, sedangkan sextuplet menggunakan kode angka 6, seperti terlihat pada gambar berikut. Untuk membaca sextuplet ini, kawan-kawan bisa menggunakan silabel seperti tu waga patmanam, wa waga patmanam, ga waga patmanam, pat waga patmanam. Perbedaan kedua antara sextuplet dan dua buah deret 16 knot triplet adalah dari maksud penggunaannya.
Sextuplet digunakan untuk frase atau kalimat di dalam musik yang memang membutuhkan 6 bunyi sekaligus dalam satu nafas atau satu ketuk. Sedangkan dua buah deret 16 note triplet cenderung membaginya menjadi dua. Namun pada drum set memang fenomena ini agak sulit untuk ditangkap karena drum adalah instrumen tak bernada atau unpitched percussion. Tapi paling tidak, kita bisa coba untuk mencermatinya dari aksen yang digunakan, terutama pada konteks fill-in. Sehingga kita tahu kapan harus menggunakan penulisan sextuplet ataupun deret 16 note triplet secara proporsional. Nah, sekarang kita masuk pada bahasan 3 sebagai bahasan terakhir di video ini, yakni teknik single stroke 4. Single stroke 4 adalah teknik dasar yang masuk dalam keluarga single stroke rudiments pada 40 rudiments internasional yang ditetapkan oleh PAS atau Percussive Arts Society. Berdasarkan namanya sudah bisa ditebak jika single stroke 4 pasti punya 4 bunyi dan menggunakan kode gerakan tangan RLRL atau sebaliknya. Namun yang menarik, single stroke 4 memadukan 16 note triplet dan satu buah 8 note. Sehingga baik bunyi dan penulisannya berbeda dengan single stroke roll yang menggunakan deret 16 note pada umumnya. Berikut adalah contoh single stroke 4 dan perbandingannya dengan single stroke roll. Pada bar 1 adalah single stroke 4, bar 2 adalah single stroke roll, dan bar 3 adalah gabungan keduanya. Salah satu contoh penggunaan single stroke 4 dan 16 note triplet di dalam musik, kawan-kawan bisa cek komposisi yang ditulis oleh Joseph Maurice Ravel, seorang komponis era impresionisme dengan judul Bolero. Baiklah, sekarang waktunya kita berlatih mengaplikasikan 16 note triplet, sextuplet, dan single stroke 4 pada drum set.
Demikianlah kawan-kawan materi yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Adapun rangkuman yang dapat kita peroleh kali ini adalah yang pertama, 16-0 triplet adalah triplet yang memiliki nilai setengah ketuk. Maka untuk menjadikan 16-0 triplet menjadi satu ketuk utuh, kita memerlukan 2 buah 16-0 triplet. Yang kedua, sextuplet adalah pengelompokan not yang berbunyi 6 untuk satu ketuk. Sextuplet digunakan untuk frase atau kalimat di dalam musik yang memang membutuhkan 6 bunyi sekaligus dalam satu nafas atau satu ketuk. Sedangkan 2 buah deret 16-0 triplet cenderung membaginya menjadi 2. Yang ketiga, single stroke 4 adalah teknik dasar yang masuk dalam keluarga single stroke rudiments pada 40 rudiment internasional yang diterapkan oleh PAS atau Percussive Arts Society. Single stroke 4 memadukan 16-0 triplet dan 1 buah 8 note di dalam penulisannya dengan kode tangan RLRL. Baiklah, semoga bermanfaat, dapat dipahami dengan baik dan dikembangkan lebih luas lagi. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.